Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naila Sabila dengan NIM 123260101 dari Program Studi Farmasi Angkatan 2023 akan mempresentasikan mengenai rencana magang yang saya dan teman-teman saya laksanakan di LAVI Puskes AD. Berikut merupakan daftar isi dari PPT yang akan saya jelaskan. Selanjutnya yaitu untuk profil LAVI Puskes AD, sejarah singkatnya untuk Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat atau LAVI Puskes AD berawal dari lembaga pemeriksaan obat milik pemerintah Hindia Belanda yang melalui beberapa kali perubahan nama dan struktur organisasi berkembang menjadi institusi farmasi TNI AD. Untuk lokasi LAVI Puskes AD sendiri yaitu berlokasi di Jalan Gudang Utara nomor 26 Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu untuk visi dan misi. Visi dari LAVI Puskes AD itu menjadi salah satu lembaga produksi yang mampu memenuhi kebutuhan obat bermutu bagi TNI. Untuk misinya yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan obat Dinkes dan Yankes TNI AD. Kemudian yang kedua, pusat litbang dan juga informasi obat TNI AD. Yang ketiga, mampu menjadi mitra industri lain dalam memenuhi kebutuhan obat nasional. Berikut merupakan sertifikat CPOB dan produk LAVI khusus AD. Yang pertama itu untuk sertifikat sediaan beta-laktam, terdiri dari untuk sediaan tablet dan juga kapel antibiotik penisilin dan juga turunannya. Untuk sertifikat sediaan non-beta-laktam itu tersedia sediaan tablet dan juga tablet selalu non-beta-laktam, untuk sediaan kapsul keras non-beta-laktam, untuk sediaan cairan oral non-beta-laktam, dan juga untuk sediaan cairan obat luar non-beta-laktam. Berikut merupakan daftar produk LAVI khusus AD. Um, tetapi untuk sekarang, LAVI ini hanya memproduksi Vimol, yaitu paracetamol, dan juga amoxat, yaitu amoxicillin. Baik, selanjutnya untuk kedudukan dan juga fungsi LAVI Puskes AD. LAVI Puskes AD ini adalah Badan Pelaksana Pusat Kesehatan Angkatan Darat yang berkedudukan langsung di bawah Direktur Kesehatan Angkatan Darat atau Dirkes AD. Tugas pokoknya adalah membantu Puskes AD menyelenggarakan pembinaan serta melaksanakan produksi, penelitian, dan juga pengembangan obat. 5 fungsi utamanya, yang pertama itu untuk produksi, yang kedua itu untuk pengawasan mutu, yang ketiga litbang, 4 pemeliharaan, dan 5 penyimpanan. Baik, selanjutnya itu CPOB pada LAVI Puskes AD. Yang pertama itu untuk manajemen mutu, dipimpin oleh QA Manager Apoteker untuk mengawasi seluruh kegiatan produksi, analisa, dan sistem sesuai CPOB. QC dipimpin oleh apoteker melaksanakan 3 tugas utama, pemeriksaan bahan baku awal, pemeriksaan selama proses produksi, in proses kontrol, dan pemeriksaan kelulusan. Yang kedua itu untuk personalia, penyesuaian aspek personalia CPOB di LAVI Puskes AD dilakukan dengan menetapkan 3 apoteker sebagai personil kunci. Yang pertama itu kepala bagian QE, yang kedua kepala instalasi QC, dan yang ketiga itu kepala instalasi produksi. Yang ketiga untuk bangunan, pada LAVI AD, pemrosesan produksi sediaan beta-laktam dan juga non-beta-laktam telah dipisah pada bangunan berbeda guna memperkecil terjadinya kontaminasi silang. Selanjutnya, untuk penyimpanan pada LAVI AD memiliki indikator suhu dan kelembapan serta terpisah dari ruangan penimbangan bahan awal. Yang keempat, peralatan. Di setiap ruang produksi ditampilkan spesifikasi mesin beserta merek, asal negara, tahun produksi, dan juga tahun pengadaan. Kemudian peralatan dikalibrasi secara rutin dan juga dikualifikasi untuk menjamin keseragaman produk antar batch. Yang ketiga, untuk pembersihan alat dilakukan setiap selesai produksi menggunakan vakum, deterjen, air biasa, PW atau purified water, dan disinfektan alkohol dengan label bersih dari QC pada tiap alat. Yang kelima, untuk sanitasi dan juga hygiene, personil wajib berseragam pelindung dan juga bersertifikat. Semua gedung dibersihkan berkala sesuai protap, toilet terpisah di luar area produksi, fasilitas cuci tangan tersedia lengkap. Kemudian pembersihan dengan vakum, pure water, dan alkohol 70% sesuai CPOB. Pencucian alat mobile di ruangan khusus. Yang keenam, untuk produksi, proses produksi diawasi apoteker, dilakukan berdasarkan rencana tahunan bukan permintaan pasar. Bahan baku diterima di instalasi penyimpanan, disortir berdasarkan stabilitas suhu, lalu diperiksa oleh tim PPIC bersama dengan QC. Yang ketujuh, untuk pengawasan mutu, bertugas mengawasi mutu seluruh produk, bahan awal, antara, ruahan, dan jadi. Lab terpisah dari ruang produksi untuk menghindari cemaran. Ruang meliputi pengujian fisika, kimia, mikrobiologi, instrumen, staf, dan juga reagensia. Yang kedelapan, untuk inspeksi diri dilakukan minimal setahun sekali. Tindakan perbaikan dilaksanakan berdasarkan hasil inspeksi sesuai CPOB. Tim inspeksi diri terdiri dari 3 orang atau lebih yang ditunjuk Kalafi bersifat independen dari instalasi yang diinspeksi.
Yang kesembilan itu penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian. Keluhan produk disampaikan ke Puskes AD lalu diteruskan ke Kalafi dan Instalwastu untuk pemeriksaan retain sampel batch yang sama. Jika cacat, dilakukan perbaikan dan dilaporkan ke Puskes AD. Jika masalah distribusi, Kalafi menyarankan perbaikan pendistribusian. Yang ke-10 dokumentasi. Untuk dokumen utama produksi adalah dokumen produksi induk, berisi formula produk, dan batch record, catatan pengolahan dan pengemasan batch. Sistem dokumentasi Lapid Pustade masih manual atau tulis tangan. Disarankan beralih ke sistem komputerisasi sesuai anjuran CPOB agar penyampaian informasi lebih cepat dan juga menyeluruh. Yang ke-11, kegiatan alih daya. Lapid Pustade hanya melakukan kerja sama tol-in produksi untuk industri farmasi lain, khususnya produk beta lactam, tidak ada tol-out karena sarana dan juga prasarana sudah memenuhi CPOB. Sebelum tol-in, pemberi kontrak terlebih dahulu mengaudit fasilitas Lapis AD. Yang ke-12 itu untuk kualifikasi dan juga validasi. Instalwastu melakukan validasi metode analisis, sedangkan kualifikasi dilakukan untuk mesin dan juga peralatan meliputi DQ, IQ, OQ, dan PQ. Keduanya dilaksanakan sesuai protap dan juga didokumentasikan. Baik, selanjutnya yaitu untuk rencana kegiatan magang di minggu pertama. Yang pertama orientasinya juga pengenalan LAVI AD, pembukaan kegiatan magang dan juga PKPA, kemudian observasi bangunan-bangunan di LAVI khusus AD. Yang kedua untuk penerimaan materi dasar industri farmasi. Yang pertama quality control, kedua R&D, yang ketiga instalasi pemeliharaan, keempat simpan, yang kelima administrasi dan juga logistik, yang keenam validasi, kalibrasi, dan kualifikasi, ketujuh keselamatan dan juga kesehatan kerja, kedelapan fasilitas dan juga proses produksi, yang ke-9 uji mikrobiologi, dan yang ke-10 ada pharmacovigilance. Yang untuk yang ketiga itu observasi pada SPA dan juga IPAL, kemudian observasi pada Departemen Simpan, observasi pada Departemen Litbang atau R&D, observasi pengenalan produksi, observasi pada alat campur, observasi pada alat cetak, observasi pada alat pembuat kapsul, dan juga observasi pada alat produksi sediaan cairan. Pada minggu kedua, yang pertama penerimaan materi dasar industri farmasi, di mana dijelaskan yaitu untuk struktur organisasi industri farmasi, validasi dan juga verifikasi metode analisis HPLC, protokol kualifikasi kinerja oven, rekonsiliasi penggunaan oven, materi PPIC, sertifikasi dan juga registrasi, kemudian ekuivalensi yang meliputi bioavailabilitas dan bioequivalensi. Yang kedua, untuk observasi pada alat pembuatan sediaan beta lactam, observasi pada alat stripping, observasi pada alat salut, observasi pada alat kemas sekunder, observasi pada Departemen QC, observasi uji fisika, observasi uji kimia dan juga PLC, observasi HVAC dan CA. Yang ketiga itu untuk simulasi, kami melakukan simulasi kualifikasi oven dan granul pada minggu kedua. Selanjutnya pada minggu ketiga itu untuk materi dasar industri farmasinya itu terdiri dari sistem penunjang, pengendalian material, industri, uji ekivalensi, PPIC, dan audit vendor, perencanaan anggaran, quality by design, dan juga personalia industri farmasi. Untuk yang kedua itu untuk simulasi, kami melakukan simulasi penimbangan dan juga dalam produksi farmasi, simulasi pencampuran awal proses produksi, simulasi pengayakan dan juga pencampuran akhir, kemudian simulasi pencetakan. Selanjutnya untuk rencana kegiatan magang pada minggu keempat, yang pertama itu dilakukan simulasi, meliputi proses stripping pada industri farmasi, simulasi cara melakukan pengemasan sekunder, simulasi melakukan pengujian pada produk jadi, simulasi dalam tata cara produksi sediaan cairan obat luar. Yang kedua itu untuk penutupan kegiatan magang PKPA dan juga PKL pada tanggal 31 Juli nanti. Lalu untuk yang terakhir terdapat tugas khusus pribadi saya, Bu. Jadi untuk tugas khusus ini memang diwajibkan dari pihak magang ITERA. Harus berkaitan dengan prodi kita yaitu farmasi. Setelah berdiskusi dengan pembimbing lapangan, saya mendapatkan tugas khusus dengan judul yaitu Sistem Pengolahan Air Limbah, Industri Farmasi menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di LAVI khusus AD. Tugas khusus ini nantinya akan saya tulis di laporan juga. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai rencana magang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.